Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras sadiqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh imamun nabiyyin wa khatamul mursalin wa rahmatullahil alamin ajma'in. Salawatu wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa man ihtada bihadihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ittaqullaha haqqa tuqatih washkuru ala ni'amihi wa hudah wa'lamu anna yawmana hadha yawmun 'azzamahu Allah 'azza wa jalla wa rafa'a qadrahu. Ayyuhal ikhwah, Idul Adha al-Mubarak alladhi halla hilaluhu wa sallayna salatuhu fi hadhihi al-lahadhat wal an nakhutubu khutbatan yaliqu bina fi hadzal maqam wajmalu bina an naqtasira al-kalam anhu fi kalimatain itsnatain. Al-kalimatul ula farhah wal kalimatul tsaniyah fida. Yang paling penting dalam Idul Adha ini mengingatkan kepada kita semua, satu, dengan adanya Idul Adha, mari kita bergembira dengan kedatangan Idul Adha ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, ayo kita berkorban, siap berkorban demi kebenaran, demi agama Allah. Amal farhatu hunaka farhatun bil haq wa farhatun bi ghairil haq. Kegembiraan itu ada dua macam. Ada kegembiraan yang benar, ada kegembiraan yang tidak benar. Amal farhatul lati bi ghairil haq fa kullu farhatin zaifatin zailatin muzawwarah sufliyatan iblisiyah zulmaniyah. Kegembiraan yang tidak benar adalah kegembiraan yang bersifat setan, hura-hura, pesta pora, kegembiraan yang palsu, kegembiraan yang sebentar sekali, tuhjibuka 'anillah wa tub'iduka 'an hudallah wa tub'iduka 'an sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan yang model itu kegembiraan yang menghalangi kita dari Allah, bahkan menyebabkan kita jauh dari Allah, dari hidayat Allah, dan jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan yang zaifah, palsu, yang murahan. Hinama hadatsana al-farah bi ghairi haqq, Allah yaqul dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghairi haqq wa bima kuntum tamrahun. Yang demikian itu adalah karena kamu dulu bergembira ketika di muka bumi dengan tidak benar. Wa qala aidan alisani qaum Musa ya Qarun la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin.
kaumnya Nabi Musa berkata kepada Qarun yang menyombongkan hartanya, jangan gembira kamu wahai Qarun. Allah tidak mencintai orang yang berfoya-foya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Masa ketika mereka sampai kepada batas berlebihan dalam gembira, saya ambil, saya tindak mereka dengan seketika, mereka pun binasa. Itu kegembiraan yang tidak benar. Kalau kita mendapatkan kegembiraan rezeki atau menang atau beruntung, ya nggak apa-apa kita gembira, tapi jangan berlebihan. Amal farahu bil haq, adapun kegembiraan yang benar, fa walladzi qala fi rabbuk, Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan anugerah dari Allah, dengan rahmatnya dari Allah, demikian maka kau bergembiralah, dan itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan dari harta kekayaan. Allah berfirman dalam haknya para syuhada, para syuhada nanti di akhirat, farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna billadzi lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun wa la hum yahzanun. Gembiralah wahai para syuhada, senang-senanglah kamu wahai para syuhada, dan kamu tidak ada rasa takut atau sedih. Jadi Allah memerintahkan para syuhada nanti di akhirat agar bergembira. Fal farha allati min Allah, kegembiraan di dalam jalan Allah, maka gembira itu diperintahkan oleh Allah, dan karena atas nama Allah, dan karena menjunjung nama besar, nama mulia Allah, yaitu farhatun bil haq, kegembiraan dengan kebenaran. Al-farha allati ala hudallah mutabiqatan li muwasafati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya farhatun bil haq. Ketika selesai perang Badar, Sayyidina Ali menari-nari sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Tarian ini masih ada, tarian ini di tarian Sya'biyah tradisional di Saudi masih. Dulu Sayyidina Ali juga begitu, gembira kemenangan perang Badar, tapi tidak berlebihan. Kegembiraan yang demikian itu akan memberikan energi, kekuatan kepada kita semua, memberikan motivasi, menjadi hati besar dengan yang telah kita raih, karena yang kita raih adalah kebenaran. Ammal ladzi yafrahu bi haqq yakunu ib'an ala nafsihi, ib'an ala baitihi wa ijtama'ihi wa watanihi wa ummatihi. Kalau kebenaran itu tidak di jalan yang benar, kegembiraan yang berfoya-foya berlebihan, pasti akhirnya akan menjadi beban yang berat bagi kita yang bergembira itu, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Tapi kalau kegembiraan yang benar akan menjadi motivasi, kita lebih semangat lagi untuk bekerja dan berjuang. Misalkan sepak bola kita menang, ya boleh gembira, tapi jangan keterlaluan. Itu akan menjadi beban bagi kita sendiri dan bagi umat kita. Amal kalimatus tsaniyah fa hadzal 'id fida. Hari Idul Adha ini merupakan hari fida, tumbal, berkorban. Nahnu nastaqbilu 'idil bitakbir. Idza adzanna al-adzan kabbarna. Coba ketika kita azan, Allahu Akbar. Wa idza qumna kabbarna. Ketika kita qomat, Allahu Akbar. Wa idza dakhalna fi shalat kabbarna.
Salat pun dimulai dengan Allahu Akbar. Wa idza dzabahnal hadya wal adhahi wa ghairi ma kabbarna. Ketika kita potong korban sapi maupun kambing, Allahu Akbar. Wa idza wulida lana mauludun kabbarna bi udhunih. Ketika kita punya anak baru lahir, kita takbir di telinganya. Kita kasih azan, diperdengarkan azan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri. Wa idza atana 'abid iswastaqba wa idza atana 'id wastaqbalu bitakbir fama ma'na Allahu Akbar. Demikian pula ketika lebaran hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kita takbir satu malam. Bahkan kalau hari Idul Adha sampai ayyamut tasyrik 3 hari. Apa artinya Allahu Akbar itu? Apa artinya? Hinama su'ila Sayyidina Ja'far Shadiq an ma'na hadhil kalimah. Suatu ketika Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ditanya orang, apa sih artinya Allahu Akbar itu? Jawab, Allahu Akbar ma'naha annallaha akbar min ayyusaf. Allah lebih besar daripada sifat yang kita sifati. Jadi kalau kita memberi sifat Allah Sami'un, Basirun, Qadirun, Alimun, Hayyun, Qayyum, Allah lebih dari itu. Apalah artinya ucapan kita Hayyun, Qayyum, Sami'un, Basir, Qadir, Murid, ucapan seorang makhluk manusia yang terbatas. Kita tidak mungkin kita memberi sifat kepada Allah tuntas, enggak. Yang kita beri sifat pada Allah itu hanya sedikit kemampuan kita memberi sifat pada Allah. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat, itu hakikatnya lebih dari itu. Lebih dari ucapanmu, lebih dari ungkapan kita. Allah lebih besar daripada itu semuanya. Allah Akbar min an tuhita bil uqul. Kata beliau, kata Imam Ja'far, Allah lebih besar daripada kemampuan akal manusia untuk memahaminya. Tahat fi kaifiyati 'azamatil 'arifun. Orang-orang yang arif billah, auliyaillah, tidak mampu, tidak sampai memahami kebesaran Allah. Wa taharat fi amniyatil mutafakkirun. Para filosof, para mufakir, para pemikir tidak sampai, tidak akan mampu, bingung, malah jatuh dalam kebingungan ketika memikirkan kebesaran Allah. La yuqalu aina kan. Allah tidak boleh, tidak mungkin dipertanyakan di mana dia. Wala mata kan. Allah tidak boleh kita pertanyakan kapan dia. Wala kaifa yakun. Allah tidak boleh kita pertanyakan bagaimana dia. Sehat tak? Sehat gak? Gak boleh. Allah bagaimana sekarang? Sehat gak ya? Subhanahu amrum idza arada an yaqula kun fayakun. Itulah Allah. Maha suci zat Allah yang ketika menghendaki sesuatu dengan kalimat kun, maka terjadi sesuatu tersebut. Man za'ama anna dzunuba akbar min rahmatillah wa min maghfiratillah wa min 'afillah faqad dzalama nafsah wa lam ya'rif rabbah. Barang siapa mengira dosanya banyak, kita ini dosanya besar banyak, dan mengira dosa kita lebih besar daripada ampunannya Allah, lebih besar daripada rahmatnya Allah, lebih besar daripada kemurahannya Allah, salah. Itu orang telah menzalimi dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita bertaubat, menyesali dosa kita sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, kita harus yakin ampunan Allah, rahmat Allah lebih besar daripada dosa kita, lebih banyak, lebih luas daripada dosa kita. Man za'ama anna tamuhatihi wa hawayati wa umniyati akbar min qudratillah faqad dzalama nafsah wa lam yafham rabbah. Barang siapa mengira bahwa kemauannya, hasratnya, cita-citanya lebih besar daripada qudratullah. Saya ini menjadi presiden, saya ini menjadi konglomerat, saya ini. Lalu hatinya Allah bisa gak ya menjadikan saya presiden, menjadikan saya konglomerat, menjadikan saya jadi orang besar? Gak bisa kira-kira Allah ini.
itu berarti zalim kepada dirinya. Allah bisa, sangat bisa kalau ia menghendaki. Kalau ia menghendaki sangat bisa. Di antara kita jadi presiden, di antara kita akan jadi konglomerat, di antara kita akan jadi waliullah, al-arif billah, bisa kalau ia menghendaki. Syaratnya bimasyiatih wa ridhah. Wa man za'ama anna ibadatihi takfifin najah wan najah bainadillah lam yafham alla haqqal fahm. Barang siapa menganggap ibadahnya, amal solehnya setiap hari dilakukan sudah cukup untuk menjamin keselamatan dirinya, salah juga itu. Waduh, saya ini sudah cukup ibadah saya, sholat saya, baca Quran saya, puasa, sedekah, sudah cukup untuk menjamin saya selamat di akhirat. Salah juga itu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadan minkum al-jannata amaluh. Tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah? Engkau pun demikian? Jadi Rasulullah pun tidak masuk surga karena amalnya. Engkau pun demikian? Qala wala ana. Aku pun demikian. Aku masuk surga bukan karena amalku. Illa itaghammadallahu bi rahmatih. Semua yang masuk surga semata-mata dengan rahmatnya Allah, bukan sebab amal baiknya, bukan sama sekali. Allahu akbar ma'naha annaka la budda an tusallima lillah wa an tulabbiya amr Allah. Allah akbar maknanya kamu harus menyerah diri secara total kepada Allah dan harus menunaikan segala perintah Allah. Idza kana al-hajij fi baladil haram yarfa'una asy-syi'ar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak falima yanbaghi 'an itraq an nulabbi rabbana bil lisan wa qulubuna la tulabbi. Ketika para hujjaj di sana di Arafah, sekarang lagi di Mina ini, mereka talbiyah dengan keras bersama-sama mengumandangkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah menghadapmu, kami datang ya Allah menghadapmu. Labbaik la syarika labbaik, tidak Tuhan kecuali Engkau. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk, segala puji, segala nikmat milikmu ya Allah. Segala puji, segala nikmat, segala kerajaan, kekuasaan milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada padanan bagimu ya Allah. Itu lisannya. Itu apa? Lisannya. Yang seharusnya dibari dengan hati. Hati harus talbiyah, tidak cuma hanya lisan. Demikian pula kita takbir. Semalam kita takbir, harus hati yang takbir, bukan hanya lisan. Arihu qulubakum min ta'alluqatil farighah as-sufliyah az-zaifah. Kafakum ta'iba qulubikum la yakun fi qulubikum illa Allah. Taqaku bisya'an labbaik Allahumma labbaik. Kalau kamu talbiyah dengan hati, maka segala urusan di dunia akan terasa ringan, terasa kecil. Kalau kita betul-betul talbiyah, takbir dari hati yang ikhlas. Ayo ikhwah, hadzal 'id ya'tina liyaqulana inna awwal khutwatin fil fida' anta 'an raqabatak wa antusallima lillah. Berkorban itu yang pertama kali. Hakikatnya berkorban adalah wa may yuslim wajhahu lillah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Ini yang ini berkorban itu hakikatnya adalah menyerahkan diri kepada Allah secara total. Sepanjang hidup kita pasrah taslim kepada Allah. Jangan mengandalkan ilmu, harta, jabatan, kekuatan fisik, jangan diandalkan. Semua kita pasrahkan kepada Allah. Dan barang siapa yang sudah menyerahkan diri kepada Allah segala sesuatunya, berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, tali yang kuat. Karena segala sesuatu akhirnya kembali kepada Allah. Allah ibtala Sayyidina Ibrahim al-Khalil hinama balagha Sayyidina Ismail as-Sa'i. Thumma qala ya Ibrahim
anni ara fil manami an adbahak fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Dalam Quran diceritakan Nabi Ibrahim dari Palestina datang ke Mekah kangen dengan anaknya Ismail. Kira-kira usia 9 tahun. Lagi ganteng-gantengnya 9 tahun. Begitu baru jumpa, malamnya Nabi Ibrahim mimpi diperintah Allah agar menyembelih anaknya Ismail. Paginya Sayyidina Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada Ismail. Apa jawab Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Kerjakan, wahai ayah, kerjakan apa yang kamu perintah, apa yang kamu diperintah oleh Allah. Falamma balagha ma'sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min sabirin. Saya insyaallah anak yang sabar, yang siap menerima cobaan. Falamma aslamalla la yarfa'ul qada hatta yusallima bih. Idza aradta an tughir min hal fasallim li qada'illah. Berdua berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Jabal Korban, perbatasan antara Muzdalifah dan Mina, tempatnya potong korban. Di situ berdua Ibrahim dan Ismail pasrah total kepada Allah, taslim kepada Allah. Dua-duanya, ayah dan anak, pasrah, terserah apa yang terjadi lah. Nah, di sini arti daripada menyerah, tawakal, taslim, ini betul-betul sikap agama yang sangat tinggi. Maknanya menyerah itu bukan berarti lemah, bukan berarti males. Tawakal aja pada Allah lah, gak usah belajar, nanti kalau kata Allah lulus. Gak usah dagang, kalau kata Allah kaya. Gak usah berjuang, kalau kata Allah menang ya menang. Wah, itu males namanya sih, lemah itu. Wa innama ma'nahu taslim itu artinya kita berjuang, kita ikhtiar, kita berusaha, tapi pada akhirnya ridho, menerima apa yang dibagikan, apa yang diberikan oleh Allah. Kita mati-matian berjuang, tapi menghasilkan sekian, kita terima. Kita cari mati-matian cari uang, tapi hanya menjadi sekian, mendapatkan sekian, kita ridho dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Itu namanya taslim, itu namanya. Faidha ma salamta lillah wastaslamta li hukmillah ya'tikal farah sari'an. Kalau kamu betul-betul taslim, pasrah kepada Allah, apa yang telah diberikan kepada Allah kita menyerah, kita terima, maka pasti semuanya akan menjadi gembira. Cari uang dapatnya sedikit, kita terima dengan senang. Senang gak itu? Senang. Berjuang, yang kita hasilkan maunya 100%, tapi cuma 60%, kita terima dengan gembira, menjadi senang. Tidak ada rasa sedih, gak ada rasa susah. Apa yang telah diberikan oleh Allah pada kita, kita terima dengan senang hati. Nah, ini sama seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyerahkan diri kepada Allah. Falamma aslama wa tawil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Begitu sudah golok atau pisau sudah hampir digesekkan ke lehernya Ismail sudah pasrah, Ibrahim pasrah. Allah, malaikat memanggil, wahai Ibrahim, kamu telah meyakini kebenaran mimpimu. Ini diganti, bukan lagi anak yang kamu harus sembelih. Inilah kibas, kambing yang kamu harus sembelih untuk mengganti anakmu itu. Demikianlah Allah menguji kebesaran keimanan Nabi Ibrahim. Kadzalika nadzil muhsinin. Allah sama hadza bil bala'il mubin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzabhin azim. Ini namanya ujian yang sangat berat bagi Ibrahim dan Ismail. Nah, menjadi sunnah sampai sekarang kita umat Islam yang mampu memotong
korban dengan niat yang ikhlas, fida, tebusan, tumbal dari diri kita semuanya agar kita mendapatkan keselamatan dari Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah tawasila fastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi innahu kana ghafurur rahima. Astaghfirullah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidul ladzi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzah 'anil jismiyyati wal jihah wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wattaqullaha ta'ala fi hadzal yaumil 'azim wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wassalamu 'ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi at-thayyibin. Wa radallahu an khulafa'ir rasyidin sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala sairis sahabati as-shalihin ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al 'idana hadza sa'adatan wa farhatan wa talahuman wa masarratan wa tarahuman wa zidna fi tuma'ninah wa ulfah wa hana'an wa muhabbah wa 'inda wa 'alaina fil khair wal rahmat wal jumni wal barakat. Allahumma ij'al al mawaddata shimatana wa badal al khair lin nas da'bana. Allahumma addim sa'ada ala watanina Indonesia wa anshir farha wal bahja fi buyutina wahfadna fi ahlina wa arhamina wa akrimna bi karamika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal abrar ya azza wa ghafar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru yadhkurukum washkuru 'ala ma yazidkum. 'Aidun sa'idun kullu 'amin wa antum bi khair kullu sanati wa antum tayyibun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.